Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu putra Allah di. Yesus memang mengasihi Marta, serta saudaranya, serta Lazarus. Namun didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi. Ya. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Pada Marta, saudaramu. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Orang-orang Yahudi lihat, menangisi dia. Tapi beberapa orang diantaranya berkata, dia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Sekali lagi sangat terharu. Lalu pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, kata Yesus, lihatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun mengangkat batu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah berkata. Dan setelah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Yesus pada mereka, kalah kain-kain itu dan biarkan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika tanya tiap orang yang lahir, itu ada satu hal yang pasti melekat dalam dirinya. Ketika seorang lahir itu pasti juga ada yang melekat dan yang pasti akan terjadi dalam dirinya, yaitu yang disebut kematian. Maka sejak berabad-abad, mungkin berpuluh-puluh abad yang lalu, orang berusaha dengan berbagai macam cara, baik itu pertanian, baik itu kesehatan, dan lain sebagainya, itu mempertahankan supaya lebih lama waktu kematian itu datang. Tapi kita nggak ada yang tahu. Tapi itu pasti, tapi kita nggak ada yang tahu kapan datangnya. Itu rencana Tuhan. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda. Kalau saya pilih jalan kaki, biar agak lama sedikit sampai ke rumah Bapak. Ya, terserah Anda mau naik apa, mau pesawat bisnis kelas, silahkan ya. Kalau saya jalan kaki aja biar lama. Atau kadang-kala kita, dia dipanggil Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, pura-pura nggak dengar aja. Ya, kayak gitu, pura-pura nggak dengar. Nanti dulu Tuhan, saya nggak dengar. Tetapi yang namanya kematian itu pasti terjadi ketika seorang dilahirkan. Kita semua akan mengalami.
siap atau enggak, kapanpun dan di mana. Bicara soal kematian, bicara juga soal yang diceritakan dalam bacaan Injil. Saya mau mengisahkan tentang ini, ada juga orang yang senantiasa menggambarkan perjalanan hidup ini adalah hidup itu adalah proses menggali makam kita sendiri. Kita selama hidup berbuat banyak pelayanan untuk menggali makam kita sendiri. Seperti apa terserah nanti. Kita yang menggali sendiri. Bisa di tanah, bisa di batu, bisa di tebing, dan lain sebagainya. Atau kadangkala kuburan itu dibaratkan atau diartikan lebih lebih negatif lagi kadangkala ya. Jangan masuk dalam kuburan, jangan cari kuburan, jangan masuk ke dalam lubang. Artinya apa? Jangan masuk ke dalam pencobaan, jangan masuk ke dalam terperosok, jangan sampai kita celaka dan lain sebagainya. Maka kadangkala kita juga dalam hidup dengan berbagai macam peristiwa itu seperti menggali kuburan kita sendiri. Artinya kadangkala kita seringkali gali kuburan kita sendiri, kadang-kadang juga konyol juga ya. Dari saudara tadi info yang saya kasih di awal bahwa patung-patung ini ditutup oleh koster. Anda tahu beritanya? Ada yang belum tahu tentang berita patung ditutup? Ternyata salah ya, yang sudah viral ya, ternyata ditutup oleh yang punya. Tapi konyol juga saudari-saudara kalau Anda lihat video itu kan hanya digambarkan itu ya, katanya rumah doa, tempat doa dan lain sebagainya. Ini menurut saya konyol juga nih, orang Katoliknya konyol juga nih, menggali kuburannya sendiri, cari masalah. Saya kemarin bertemu dengan wartawan Hidup, majalah Hidup, dia mengkonfirmasi langsung dan ada menulis beritanya di majalah Hidup dan di website Hidup. Dia telepon ke sana dan akan gimana ya. Dan menurut saya ini konyol dan mungkin Anda nanti menilai sendiri. Jadi tempat itu sebenarnya bukan tempat doa ya. Itu rumah biasa. Rumah biasa ya nggak terlalu luas. Kalau Anda lihat patungnya besar, lalu ada pendopo. Pendoponya itu kecil di tengah taman. Rumahnya itu letter U begini. Pendoponya di tengah. Lalu patung Bunda Maria di sebelah. Dan persis di seberang rumah itu, kan kita nggak pernah tahu nih, yang ini nih nggak pernah tahu. Persis di seberang rumah itu, dan Anda tahu berapa tinggi patungnya? 6 meter. Ya, ini kemarin saya bergurau sama wartawan itu, ya gimana nggak ya jadi berita. Ya pulang taraweh, lihat Bunda Maria gitu kan ya. Tapi menurut saya ini konyol gitu, orang Katoliknya juga konyol. Cari masalah buat apa? Itu kan sama seperti gua Maria atau tempat doa di rumah kita kan. Pasangnya 6 meter. 1 meter aja juga jarang didoakan, mau 6 meter gitu. Iya kan? Tempat kita paling 2 meter itu nggak sampai. Ini 6 meter di rumah, lalu di halaman depannya Mas. Aduh, konyol. Dan lebih konyolnya lagi, buat itu paroki tetangga kita. Nggak mau saya sebut. Tapi yang ada stasiun MRT-nya. Konyol, maksudnya mencari masalah, menggali kuburannya sendiri. Karena apa? Karena kalau saya menggambarkan ini kerap kali kita juga tanpa sadar melakukan itu. Menggali kuburan kita sendiri, mencari masalah. Menggali lubang, nanti kita terperosok. Sederhana, misalkan anak yang masih sekolah. Itu Romo susah, ulangannya, ujiannya susah. Habis PTS nih, gitu kan. Aduh, biar nilainya bagus, Romo saya lihat. Cek gitu. Gak apa-apa, nilainya bagus. Tapi kalau itu menggali terus, digali terus, kan tiba saatnya. Nah, gak usah belajar, tinggal lihat teman. Dapat nilai bagus. Tapi itu menggali lubang dan suatu hari kita akan terperosok di situ. Gak tahu kapan. Akhirnya kita jadi orang yang gak bisa gak bisa mengandalkan diri. Atau contoh lain, menggali lubang ya, sedikit, 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 tiba-tiba 300 miliar. Nah, gitu kan? Gak ada yang tahu. Gali lubang kadang-kadang kita juga
Kalau dalam bahasa iman itu kita dalam dosa, kita terperosok, tiba-tiba masuk ke kuburan kita. Tiba-tiba kuburan itu digambarkan gelap. Kalau orang masuk ke dalam peti itu gelap, masuk ke dalam tanah dikubur tambah gelap. Orang masuk ke dalam gua lalu ditutup dengan batu besar, gelap. Maka makam itu diibaratkan dengan iman kita adalah kali kegelapan itu. Dalam bacaan Injil, mau saya renungkan dan kita renungkan bersama adalah hal ini. Apa yang dikatakan Yesus ketika membangkitkan Lazarus? Dia berkata, "Lazarus, marilah keluar." Keluar dari mana? Keluar dari makam. Menggambarkan dari yang gelap, dari dalam makam dia keluar menuju yang terang. Dari yang sendirian dia keluar, paling tidak menghampiri Yesus. Kita diajak juga saudari-saudara dari yang gelap, dari yang tadi kita menggali lubang kita sendiri cari masalah, masuk ke dalam dosa, kita mau keluar. Karena kita dipanggil oleh Yesus. Bukti, mari keluar. Tuh, kamu dari yang gelap menuju. Saya merenungkan juga bisa saja Lazarus itu bilang, nggak mau Tuhan Yesus, saya enakan di dalam. Udah nggak usah mikir-mikir apa-apa lagi, udah enakan di dalam, gelap sini. Renung, Lazarus bisa berkata demikian. Tapi apa yang terjadi ketika Lazarus marilah keluar? Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Saudari-saudara, proses keluar ini itu kita dapatkan dalam tobat. Ini Selasa, Rabu, Kamis besok itu ada sakramen tobat. Banyak romo tamu, nggak harus dengan saya atau romo pram. Ya. Jadi gunakan kesempatan ini, Yesus panggil, hei kamu keluar. Dari yang gelap menuju terang, pertobatan, sakramen tobat. Tapi kadangkala ketika kita sudah keluar, kita masih punya dosa ini. Walaupun keluar, tapi kakinya, tangannya masih diikat. Mukanya masih tertutup, tidak apa-apa. Tapi kita berani keluar dan berjumpa dengan Dia. Sehingga nanti Yesus berkata, tutup. Ya, kita saudari-saudara gunakan kesempatan ini karena apa? Karena dalam terang kita bisa melihat banyak berkat Tuhan. Kalau gelap, nah kita mohon bantuan Roh Kudus sehingga senantiasa bantu kita untuk keluar dari yang gelap, dari yang kita berdiri. Sabda Tuhan.